Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah yang mana subuh ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, tadi baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita bisa membaca Al-Quran secara berjamaah. Kemudian insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan tausiah untuk menambah ilmu kita, untuk melaksanakan kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim serta pengurus Mushola Thayyibah, Mushola Nurul Ikhlas, serta jemaah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk dengan pengajian kita pada subuh ini. Terus saja kepada buya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari matinya kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya bani Adam, Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walau azabun azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan guru-guru kita, para imam, Bilal, Khatib, kemudian tadi imam kita tegas karena sero bagi ke Rasulnya. Itu kalau
kalau tidak dari ayah pasti dari guru. Nah, kalau tidak dari ayah, nah itu pasti keturunan dari guru. Mudah-mudahan ayah atau guru yang mengajarkan akan mendapatkan yantafa'u bi, ilmu yang diamalkan oleh anak murid atau anak kandung terus akan mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Azan sudah membimbing kita juga tadi membaca surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra, surah perjalanan mendatar. Ya, sudah dibaca tadi mulai dari ayat 78 sampai tadi pada ayat 93. Ada dua tadi inti daripada surat yang kita baca itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat subuh, pertama tuan rumah Masjid Baitur Rahim, Musola Thayyibah, kemudian Masjid Nurul Ikhlas, ya, Baitus Salam, Handayani, ya, Masjid Baitus Salam Handayani. Kemudian tamu-tamu kita dari berbagai daerah, insya Allah di jalan Allah, saudara-saudara kita yang kita kenal dengan jamaah tabligh. Nah, tabligh itu ada kemarin dalam surah An-Nahl kajian kita, catatan Pak Lina Ibu, An-Nahl 125. Ya, ada 3 metode dakwah di situ. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang itu dengan hikmah. Kemudian wajadilhum billati hiya hasan. Wa mau'izah, yang kedua mau'izah. Itu face to face mau'izah. Ya, kemudian wajadilhum billati hiya hasan. Itu saling berdebat dengan dalil, kemudian saling mengutamakan kebenaran. Itu namanya wajadilhum billati hiya hasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat subuh hamba Allah yang dimuliakan, pertama tentu kita doakan dulu ayah bunda kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sudah meninggal diampuni, dilapangkan barzahnya, dikumpulkan bersama hamba-hamba yang soleh. Dan insya Allah beliau berkumpul bersama hamba yang soleh, kita akan menuju tempat itu. Dan mudah-mudahan bersama beliau kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Begitu pula untuk ayah mertua kita, ayah ibu mertua kita, jangan pernah lupa mendoakannya. Ya, kenapa? Kenalah payah menggadang anak gadingnya, lasa gadang-gadangnya nyawagian kawat. Ya, maka perlu kita doakan ayah, bunda mertua kita. Baik, kita ambil dulu kajian pagi ini dari ayat yang kita baca, dari yang dituntun oleh Ustaz Azan tadi. Surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, mulai tergelincir matahari. Itu yang kita mulai nanti dari syuruk, sudah tergelincir dari tabinya atau tergelincir nanti dari pertengahan. Ini dua kalimatnya, tergelincir dari terbit atau tergelincir dari pertengahan. Itu waktu-waktu yang sangat bagus. Jadi kata Allah di sini, aqimis shalah liduluki syamsi. Jadi kalau matahari telah gelek, atau kalau bahasa kampungnya, maka tegakkanlah sholat. Kemudian dilanjutkan ila ghasyakil lail, sehingga di tengah malam. Jadi di siang hari kalau asa tagelek matahari jangan balik sholat sampai di tengah malam. Wa Qur'an al-fajr. Jadi Quran di situ artinya bukan Al-Quran tapi sholat.
Ya, wa Qur'anal fajri, dan sholat subuh. Ya, dan sholat subuh. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah disaksikan. Masyhuda, masyhud, banyak yang menyaksikan. Mim itu menandakan banyak yang menyaksikan. Itu makanya sholat subuh awak tadi disaksikan oleh para malaikat, maka pahalanya seberat langit, seberat bumi. Ya, karena banyak saksinya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan berkah pagi ini 3 saf tadi kita sholat laki-laki, ibu-ibu sampai 3 bulan 3 saf, insyaallah 3 saf. Mudah-mudahan ini bagian dari yang ditakuti oleh Yahudi. Kami baru takut dengan umat Islam kalau sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Jadi untuk melawan Yahudi Nasrani itu sebetulnya tidak perlu berkuar-kuar. Kalaulah umat Islam hadir subuh seramai sholat Jumat, maka kekuatan Islam itu akan muncul sendirinya. Kita lanjut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Ini ayat Bapak Ibu turunnya atau diturunkan oleh Allah sebagai lisensi Nabi yang sudah mengerjakan. Jadi Nabi Muhammad sudah mengerjakan sholat malam sampai 11. Jadi kalau ditanya pada Aisyah berapa rakaat Rasul sholat setiap malamnya, beliau jawab 11 rakaat. Ya, jadi ada yang mengatakan 10 itu sholat sunat, 1 rakaatnya witir. Di lain ayat dikatakan 8 rakaatnya sholat tahajud, 3-nya adalah witir. Itu setiap malam. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa engkau tidak mau berhenti sejenak? Karena lututmu sudah bengkak, dahimu sudah bengkak. Jawaban Nabi, aku ingin tercatat sebagai abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Nah, jadi ayat ini turun sebagai lisensi. Jadi Allah sebetulnya belum menurunkan perintah untuk sholat tengah malam. Yang disuruh tadi apa? Sholat tergelincir matahari hingga malam dan sholat subuh. Nah, di antara sholat isya dengan subuh tadi diisi oleh Rasulullah sebelum ayat ini turun. Jadi ayat ini turun lisensi kepada Nabi. Nah, jadi lisensi kepada Nabi inilah yang dirasakan oleh Nabi ketika sholat tengah malam. Jadi hukumnya tidak wajib, tapi utama sekali. Kita lihat kelanjutan ayatnya. Pada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi makom itu akan terbuka kalau kita hadir di tengah malam. Ada 2 makom. Pertama makom Ibrahim, tempat berpijaknya ketika beliau membangun Ka'bah, itu makom Ibrahim. Batu yang datang dari surga diinjak oleh Nabi Ibrahim, lengket kakinya di situ seakan seperti sendal. Begitu beliau buka batu ini, ada jejak daripada kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini berada di depan Ka'bah, namanya Makom Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Makom kita ada di dalam fuadah, itu yang saya bacakan ayatnya tadi. Ya, makom itu akan muncul ketika kita membukanya di tengah malam. Di orang yang suka sholat tahajud itu makomnya akan terbuka. Ya, apa makom itu? Pertama, kewibawaannya. Yang kedua, terhindarnya ia dari berbagai godaan setan atau juga terhalang dari berbagai santet. Nah, ini lanjut ayatnya nanti. Makom mahmuda itu dapat kita lihat wakul rabbil adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni
min ladunka sultanan nasir. Jadi dikeluarkan oleh Allah dari segala kesulitan. Allah mengeluarkannya dari segala kesulitan, dari berbagai masalah. Kemudian nanti Allah juga menempatkan dia pada makom yang tinggi. Jadi jabatannya boleh naik, rezekinya naik, begitu. Nah, nanti dari ayat yang ke-81 ke-80 tadi. Jadi orang yang selalu terhubung dengan Allah itu dia akan dibukakan. Kalau dalam surah Al-Fussilat ayat 30 itu wa abasyiru bil jannah, diperlihatkan segala surga-surganya oleh Allah. Nah, kalau di sini 3 ini. Kemudian dihindari dia dari segala persoalan. Kemudian wa akhrijni mukhrajas sidq, ditameng dari segala kejahatan. Kemudian diberikan kebaikan. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, dia akan diberikan. Nah, kini bahasa sultan ini kan menjadi viral, Pak. Kau sedekah dari sultan. Ya, sultan itu orang-orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta, orang yang punya berbagai karomah, itu namanya sultan. Ya maksarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, hai warga manusia, hai warga jin, silakan jelajahi bumi ini, silakan jelajahi angkasa luar ini. Dan begitu kata Allah. La tanfudu, tidak akan bisa dijelajahi illa bisultan. Nah, ini kalimat sultan ini adalah kalimat ilmu boleh, kemampuan keuangan boleh, kemampuan kekuatan batinnya boleh. Pokoknya segala keberkahan yang diberikan oleh Allah itu namanya sultan. Ya, sultan. Kemudian waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini ketetapan keyakinan yang perlu kita pegang. Setiap yang benar itu pasti akan mengalahkan kebatilan. Itu tegas ya. Di mana keterangannya nanti Nabi Musa membuktikan dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asok fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqo wa batala. Dikatakan fa waqa'al haqqo wa batala, ya, yang hak itu pasti akan mengalahkan yang batil. Makanya Allah mengatakan, diwahyukan kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Kata Musa, tongkat. Ya, pergunakan tongkatmu itu atas izinku untuk apa? Banyak. Menjadi ular, membelah lautan merah, memukul batu besar, keluar air dari batu itu 12 mata air. Ya, dari tongkat Nabi Musa. Itu surat Al-A'raf 117 sampai 122. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya, itu bukti bahwasanya Bapak dan Ibu, kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Ya. Innal batila kana zahuqa. Sungguh yang batil itu akan lenyap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Dan sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat, rahmat bagi orang yang mau mengimaninya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan bagi orang yang zalim tiada lain kecuali kerugian. Kemudian wa iza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanib. Ini disetil oleh Allah.
Jadi kalau ada di antara awak berkumpul berjamaah kok, kemudian yang lain dia nikmat oleh Allah, kata Allah akan ada sekelompok yang lain merasa iri. Itu kata Allah di ayat surah Al-Isra pada ayat ke-83 ini. Jadi kalau ada sekelompok dia nikmat dan sekelompok lain iri, itulah menjadi sifat. Ya, menjadi sifat itu yang akan dikendalikan kata Allah. Kemudian kalau dia ditimpa di musibah, ya kalau orang dapat nikmat inyo iri, kalau inyo ditimpa musibah, nah itu wa iza massahu syarru kana yaqusa. Jadi kalau inyo ditimpa di musibah, inyo cari kesalahan itu kepada orang yang benar nikmat dan itu gara-gara si anu kemana. Nah, jadi menimpakan satu musibah kepada orang lain. Nah, jawabannya tegas An-Nisa 79. Ini untuk menjawab ini nanti diterangkan dalam An-Nisa 79. Apa bunyi An-Nisa 79? Ma asobat min hasanatin fa minallah. Apa saja yang baik-baik datang kepadamu itu sungguh datang dari Allah. Wa ma asobat min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dengan yang tidak baik itu penyebabnya dirimu. Ya, nah, jadi jangan timpakan kesalahan itu kepada yang lain. Nah, ini jawaban. Jadi itu namanya ayat diterjemahkan oleh ayat. Ya, ada ayat nanti diterjemahkan oleh hadis. Ada ayat itu diterjemahkan dengan ijtihad. Ya, kalau ini ayat diterjemahkan oleh ayat. Kemudian Bapak Ibu itu menyangkut tadi perintah sholat, kemudian kebenaran akan menutup yang batil. Kemudian pada juz atau pada rekaat kedua tadi wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusanku. Nanti pada hadis disedangkan oleh Nabi apa kata? Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah yang diciptakan oleh Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan yang diciptakan dan dipikir tentang zat. Nah, kalau dipikirkan tentang zat itu nanti bisa salah. Ya, kalau bahasa Padangnya bisa senewet. Ya, bisa meriang dehnya. Bagaimana bolehnya? Diimani. Maka imanilah sifat 20, imanilah asma Allah, karena di situ ada pembatasnya. Nah, ketika kita mahakan Allah, maha 99 mahanya, maka ketika itu kita hanya menerima dengan iman. Ya, wa yasalunaka 'anir ruh. Padahal di lain ayat tadi saya baca surat Sejadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ya. Setelah kami sempurnakan kejadianmu, aku tiupkan kepadanya ruh. Jadi kerajaan yang meniupkan ruh? Allah. Ya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a. Aku yang memberimu pendengaran. Pendengaran ini sifat 20 dia asma Allah dia. Kan Allah bersifat apa? Sama. Nama Allah adalah sama. Ya, as-sama, as-sami', al-basir, selalu bergandeng ini. Ya, selalu bergandeng. Maka ketika kita mengimani, aku bisa mendengar karena samanya Allah. Ya, samanya Allah. Maka kemudian basyar summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kan begitu kalau apa? Kebetulan pagi Jumat besok di Masjid Ukhuwah Pelambayan, muter ke petang khutbah situ. Itu ada mungkin kalau ada channelnya nanti Wak Paulo ke situ, Pak. Itu ayat dibaca kemudian dipantomimkan. Ya, itu menyenangkan sekali ayat itu
Nah, contohnya tadi model yang mau baca tadi, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit saja di antara kamu yang bersyukur. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini ayat diterangkan oleh ayat. Bagaimana Allah menerangkannya? Allah sudah sebut tadi dua proses. Ketika Nabi Adam dibentuk betul-betul dari tanah, setelah lembaga Adam ini selesai sempurna, Allah tiupkan ruh sehingga tanah berubah menjadi daging seperti sekarang. Proses yang disaksikan oleh malaikat. Sekali itu. Nah, itu dalam surat Sajadah pada ayat 6, 7, 8, 9 itu diungkap itu. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Selanjutnya tidak lagi dibentuk dari tanah, tapi dari saripati tanah yang terus disaring. Nah, mulai saripati, ya, disaring, ditanam tumbuh jaguar, ditanam tumbuh ubi, ditanam tumbuh padi, ditanam, maka itu sudah saringan dari air, kemudian awak makan. Itulah yang membuat kita menjadi hidup. Nah, itu yang membuat kita terus hidup. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi qalilan ma tashkurun, ladiadi roh, ladiadi pendengaran, penglihatan, seketik yang bersyukur. Maka datang surat Al-Baqarah. Khotam itu di checklist. Ya, di checklist. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalaulah banyak checklist yang tak elok tadi, maka ujungnya nanti gisawatun walahum azabun azim. Jadi kalaulah banyak checklistnya, kalau apa punya motor, lacok kan checklist di lampu merah itu oleh Polantas, aku lah banyak kesalahan. Ya, nanti kau dihukum lagi, cabut SIM, macam-macam lah. Itu checklist dari Allah itu terus berlaku setiap hari. Ya, nah kemudian kalau sudah di checklist, apa ujungnya tadi? Wisawatu walahum azabun azim. Bagaimana bentuknya itu? Nah, nanti dijawab pula oleh surat Al-A'raf ayat 179. Bersumpah Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Demi akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan oleh jin dan manusia. Risiko tadi dikatakan pada ayat surat Al-Isra tadi kalaulah berkumpul manusia dengan jin, kata Allah, untuk membuat satu surat, mereka tidak akan sanggup. Wah, ayat 88 tadi. Kul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli. Jadi kalau berkumpul manusia kau jin sudah tuh sepakat sama gue ayat, kata Allah, tidak akan sanggup. Jadi untuk membanding Al-Quran itu. Karena pada ayat berikut yang awak baca tadi dalam surah Al-Isra sampai pada ayat 93 itu kan bantahan-bantahan coba. Muhammad, lalu bisa menurut kami dari langit kami iman. Itu intinya dari itu ayat 87 sampai 93 itu intinya. Lalu bisa rumah itu mengeluarkan air, kemudian terjadi kolam-kolam di sekitar rumah kami beriman. Ya, kalau bisa bulan itu kau belah, kami beriman. Itu permintaan dari Yahudi sador. Jadi menghina Rasulullah. Nah, terakhir dimintanya, bisa pohon dan ada dujung itu berjalan di situ. Kami beriman. Nah, itu salah. Lihat nanti buktinya Bapak Ibu, sehingga pohon itu mendatangi Nabi berjalan. Sehingga bulan itu dibelah oleh Nabi. Dan hari ini NASA membuktikan puasa bulan itu pernah terbelah. Ya, nanti di YouTube pembuktiannya dong. Puasa NASA mengakui bulan itu pernah terbelah. Ya, nah itu
Itu tadi itu. Jadi dia tanya ke Nabi sadaya ya dalam ayat 87 sampai 93 itu dia bisa dari rumah kau mengalir aja. Jadi dia langsung naik situ kami beriman atau keluar dari tanah kami. Ya, kan itu permintaan dari itu kan. Nah, jadi itu bagian daripada qulil lamma taskurun. Ya. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah bersumpah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, demi akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak punya perasaan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya dua mata tapi tak melihat. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya dua telinga tapi tidak mendengar. Hukumnya apa? Balik ke sajadah. Ini ayat itu berkali-kali. Balik ke surat sajadah ayat 3 balik. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Tidakkah sudah berulang kali orang datang kepadamu? Kan begitu kan? Membawa petunjuk. Kalau aku datang sekali, 2 kali sebulan membawa petunjuk. Kalau bapak-bapak kita ini door to door mendatangi awak, menyampaikan pesan Rasulullah, pesan Al-Quran. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin itu akan tetapi kau abaikan saja. Ya. Walakin aqlada ilal ardi, kalau dalam surah Al-A'raf 176 engkau lebih cenderung mengikuti hawa nafsumu. Ya, itu kembali bertali-tali bersambung-sambung ayat itu. Maka apa kata Allah? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Jadi tadi karena jin dan manusia bergabung ingin memberi ayat. Nah, kemudian jin dan manusia pula dikumpulkan untuk apinya, kayu bakarnya api neraka. Itu kaitan kata ayat. Nah, kembali kepada ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Abdi artinya menyembah. Maka ketika kita tadi imam memimpin afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, awak jawab la maksud illallah, tidak ada maksudku kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la maujud illallah, tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Di mana wujud Allah itu? Ada di sifat 20, ada di asmaul husna. Ya. Disebutnya wasyamsi. Kalau awak mencari Allah bersumpah dengan matahari, ayat nampak lewat di matahari itu cahaya. Dalam surat Yunus ayat 5, aku yang memberi matahari itu bersinar, aku yang memberi bulan itu bercahaya. Jadi kalau mencari matahari, jo bulan mencari siapa? Nah, jawabannya surah An-Nur ayat 30. Allahu nurus samawati wal, Allah cahaya langit, Allah cahaya bumi. Jadi nama matahari kau bercahaya atau bulan? Bulan, matahari nama cahaya atau Allah? Jawabannya surat An-Nur ayat 30. Ya. Jadi aku adalah cahaya langit, aku cahaya bumi. Jadi Bapak Ibu, itulah perlu kita terus mengulang-ulang kaji. Jadi ketika kita di pagi hari membaca Al-Quran,
sempatkan nanti untuk membaca terjemahan. Apalagi surat rekomendasi mana Al-Majid yang ada di Masjid Kitoko, perbanyak membalinya Pak Pengurus, Pak Dokter, karena di sini lengkap, ada sebab nuzul ayat, ada keterangan dari hadis-hadis Rasulullah. Contohnya tadi ayat 80-an surat Al-Isra tuh bunyi surat 80 bunyinya. Ayatnya tadi wa qur rabbil adkhilni mudkhala sidqin. Ayat itu turunnya diterangkan dalam asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW tatkala hendak melaksanakan hijrah. Ya, itu yang dikeluarkan yang munafik, dia keluarkan yang zalim, dikeluarkan yang kafir, sehingga yang ikut ke Madinah itu yang bersih-bersih. Itu kira-kira. Demikian Bapak dan Ibu-ibu yang dapat kita sampaikan pagi ini. Kita doakan bagi Bapak Ibu yang bersedekah Al-Maidah pagi ini, sedekahnya bisa berjalan jauh-jauh. Ini banyak tamu-tamu kita datang dari tempat jauh, maka allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kita lanjutkan tradisi ini. Orang kalau datang ke Mekah pasti berbagi-bagi makanan. Ya, pasti berbagi makanan karena surah Al-Quraisy itu menceritakan kebiasaan orang di sekeliling Masjidil Haram untuk berbagi makanan. Nah, kita mulai sekarang atau sudah kita biasakan di Baitur Rahim. Jadi sehingga Baitur Rahim ini betul-betul terwujud rumah kasih sayang. Ya, rumah kasih sayang. Baik, ya, karena di dalam surah Al-Quraisy kan disebutkan baik di situ apa? Ya, li ilahi Quraisy ilafihim rihlatas itai wasayf fal yaqudu rabb hadzal bait yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Namun kita mengaktualkannya di Baitur Rahim, rumah kasih sayang. Ya, rumah kasih sayang. Barangkali demikian Bapak Ibu, kita doakan Pak Wakil Ketua kita sudah nanti pulang dalam keadaan selamat. Ya, beliau sudah di Madinah, di Mekah. Ya, kemudian mudah-mudahan beliau mendapat umroh yang mabrur, insyaallah. Kemudian ku ado nanti tiga barang beliau mau tanggal 1 baraket. Tentu pemajapik nanti tiga dari beliau dah. Jadi insyaallah 1 Oktober menuju Mekah langsung membawa 33 petani bawang. Malah banyak insyaallah. Jadi insyaallah jadwal kita di situ tidak terganggu karena tanggal 3 balik insyaallah sudah sampai di Padang kembali atas izin Allah. Demikian Bapak Ibu, dan mudah-mudahan saudara ayah bunda kami, ayah kami, saudara kami dari jemaah tabligh mudah-mudahan sampai juga di Mekah Madinah. Amin. Kemudian kami nanti juga sekarang terakhir kami membuka kesempatan sebetulnya bagi Bapak-bapak. Kami sekarang membuka dengan harga 18 juta tapi tidak makan. Kami sediakan tempat tidur, kos-kosan. Kan itu kan sudah biasa Bapak, tidak perlu di hotel mewah. Nah, kami sudah siapkan pula program hari ini Pak. Jadi Bapak-bapak seperti Pak Dr. Pak dan Zulfani, beliau menantang Amboni tadi itu. Pak Ako, tidak perlu kami dilayani di hotel Ustaz. Sudah kami buat, di standby kan saja paspor. Kalau sekarang yang berangkat ini tanggal 28 September, ya. Kemudian 3 Oktober itu berangkat. Jadi paling banyak 20 orang. Karena kos-kosannya sedikit. Tetap kita bisa melayani tiket, ya. Kemudian sampai di Mekah Madinah cari makan sendiri. Ya, itu sudah kita buat programnya. Mudah-mudahan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama
ayah bunda kami dari ayah kami atau bapak kami dari jemaah tabligh itu paling menarik sekali ya. Jadi pokoknya kita sampai di Mekah, soal makan itu urusan Allah ya, urusan Allah. Jadi mudah-mudahan nanti bapak-bapak sudah lelah masuk kampung keluar kampung, sudah pantas pula rasanya ke Mekah diizinkan oleh Allah. Kami membuat program itu Pak. Ya. Demikian Bapak Ibu, salah dan janggal mohon maaf. Mari kita tunggu Al-Maidah, jangan ada yang keluar karena ada yang bersedekah pagi ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita yang sudah memberikan santapan rohani kita pada subuh ini untuk melaksanakan kehidupan dunia kita ini. Kemudian infak yang kita dapat pada subuh ini berjumlah Rp207.000. Rp207.000. Kemudian beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu bapak-bapak kita, saudara kita dari bermacam daerah, ada dari Sejunjung, ada dari Lintau, dari Kampung Bacan, dari Payakumbuh, dari Mentawai yang jauh. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita ini atau bapak kita ini 3 hari sampai hari masuk petang. Insya Allah jadi pagi Selasa baru pindah lok ke masjid lain-lain. Kita doakan bapak-bapak kita kemudian diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam melaksanakan jalan dakwah. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, insyaallah karena inilah masuk bulan Rabiul Awal, maka kita kalau bulan Rabiul Awal itu ada namanya Maulid Nabi. Jadi insyaallah kita akan melaksanakan acara tabligh akbar di Masjid Awal insyaallah tanggal 29 sesudah sholat isya. Jadi berarti malam Sabtu hari Kamis tanggal merahnya tanggal 28, di awal tanggal 29. Jadi malam Sabtu akan kita adakan acara tabligh akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu di Masjid Baitur Rahim. Kemudian insyaallah di Mushola Nurul Ikhlas itu tanggal 27 pas pada malam 12 Rabiul Awalnya. Dia Masjid Baitur Rahim akan memberikan menyampaikan ceramah agamanya yaitu Pak Kuawak Lamo. Lari dulu Pak Khairuddin MA. Pak Kuawak Lamo, kini beliau pindah ke Pauwat. Kemudian untuk Mushola Nurul Ikhlas itu yang akan memberikan ceramah dalam acara tabligh akbarnya yaitu Ustadz Sirik Firdaus MAG. Yang biasa Ustadz Rawa yang minggu kelima. Kemungkinan karena minggu besok kita beriringan dengan acara tabligh akbar, kemungkinan subuh mubarakah kita diadakan Pak karena malamnya lah tabligh akbar, subuhnya ulang balik. Kemudian yang mengisi jadwal Pak Dokter kalau tidak salah ya apa sudah jadwal Pak Dokter satu sudah minggu kelima karena malam Pak Dokter lah dulu kan tabligh akbar, jadi subuh mubarakah kita diadakan. Pilih dulu aja Pak Dokter, lampu dah. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kabar dari Mushola At-Thaibah itu tunggu beko dari kabar dari Pak kami. Bila jadwalnya. Jadi insyaallah tanggal 27 sudah sholat isya. Berarti malam Kamis atau Rabu malam itu di Mushola Nurul Ikhlas yang akan menyampaikan tausiahnya yaitu Ustadz Sirik Firdaus MAG. Kemudian di Masjid Baitur Rahim tanggal 29 Jumat malam tepatnya atau malam Sabtu yaitu Ustadz Khairuddin MA Pak Kuawak Lamo.
Kiranya itu para ibu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi